Ayanda ibunda sekalian jemaah maghrib yang dimuliakan, syukur alhamdulillah menjelang waktu Isya seperti biasa kita melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selalu dalam tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan buat abaruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Pertama sekali minal aidin wal faizin ya, ini wirid perdana untuk masjid kita setelah Ramadan. Ada bisik-bisik kemarin sebelum kita mengaji, tapi tetap kita lempar dulu ya. Apakah kita tetap ke kajian tauhid? Ridwan dah siapkan kitabnya Jauhar At-Tauhid ya, Ibrahim ya, Pak Ibrahim itu ya, yang mengarang Al-Jauhar. Jauhar itu ya, apa itu Jauhar kita? Tentang permata juga ya, khusus kajian tauhid saja. Atau Kasyiful Asrar itu, atau kajian ma'rifah, atau masuk ke fikih saja, ini tetap berulang kepada kita bersama. Ada usulan itu bisik-bisik dengan Ridwan. Lanjut tauhid atau bagaimana? Lanjut tauhid dulu. Kitabnya kita robah. Kita coba. Oke, baik. Kitab Jauhar ini bagus juga. Kita langsung buka bab ilahiyah. Bab ilahiyah. Fawajahu lahul wujudu wal qidam kaza baqa'u la yushabu bil adam. Maka wajib bagi Allah itu ada dahulu, begitu juga kekal, tidak bercampur dengan sirna. Jadi selain Allah itu bercampur dengan sirna, dia tetap ada, betul kan? Ada yang dahulu tapi ada sirna dalamnya. Itu bedanya dengan wujud Allah. Selain wujud Allah binasa. Banyak contohnya Pak. Dulu kita sebegitu lahir lado gigi dah Pak? Belum lagi ya. Ada yang lahir tumbuh gigi. Ada ya. Ada Pak. Ada yang hamilnya 1 tahun 3 bulan. Dia punya sahabat. Jadi lahir tumbuh gigi cie Pak semua. Tapi sedikit aja tumbuh gigi Pak. Ada Pak. Tapi adanya berawal dengan sirna. Umur 7 tahun, 6 tahun. Adinda lepas nampung dulu. Pernah? Pernah. Adanya kita pakai sirna, adanya Allah tidak pernah sirna, itu bedanya. Tumbuh gigi setelah usia 6 tahun, nanti usia angka 6, 7, 6, 8, 6 kembali ke sirna, betul? Kalau ada yang nampung sekarang, itu dia Pak. Itu bedanya wujud Allah dengan wujud kita. Itu bedanya ya. Sirna. Wa annahu lima yanalul adam muhalafatu burhanun hazal kidamu. Karena jika Allah itu sirna, maka tidak sesuailah dalil dengan sifat kidam. Itu bedanya. Apa arti kidam? Kita lihat dahulunya Pak, cuma berawal dari kehancuran. Dulu aku mencintaimu, hari ini langsung pipik tawala, luntur cintanya.
Wow. Nah, itu dia. Itu beda dengan kita. Itu beda kita ya. Beda dengan kita. Qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah munazzaha au safuhu saniyah andiddi au sibhi syarikin mutlaqa wa waladin kaza wal walad wal asdiqa. Apa qiyamuhu bi nafsihi? Berdiri dengan sendirinya, wahdaniyah, esa sifat-sifatnya yang luhur itu disucikan dari lawan atau serupa, juga dengan sekutu secara mutlak. Begitu juga anak dan teman-temannya. Jadi kita berdiri dengan sendiri, bisa berdiri dengan sendiri tapi bersekutu. Maka begitu kita lahir itu tidak langsung berjalan dong, batata. Siapa yang menata? Mantan pacar kita, namanya istri, betul tidak? Nah, itu beda kita, Pak. Nah, Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang lain. Itu bedanya. Kita ketawa, butuh kawan apa? Butuh. Kalau galak seorang aja, berubah nama. Di lokal naik PRT itu. Nah, coba Pak. Selain Allah tidak bisa berdiri sendiri. Betul Pak? Dinding bisa tidak berdiri sendiri? Tidak. Kapan dia berdiri sendiri? Bersekutu. Ada air, ada semen, ada pasir, baru bisa berdiri. Ada tukang atau satu? Betul kan? Ibu bercinta bisa tidak sendiri? Tidak. Aku cinta sekali. Dengan siapa? Hah? Pokoknya cinta. Tidak bisa. Itu beda qiyamuhu binafsi. Betul Pak Ji? Ancak bini sianu itu ya, tidak bisa dikatakan bini sianu kalau tidak dola. Tidak bisa. Golak lehnya, tonton lu bini deh Pak. Apa bukti ganteng? Laku, ya Pak? Sebelum berbini, kamu gantengnya? Nah, masalah lah 2 kali ayo Pak. Nah, ini dah. Insya Allah ini dah ya. Tidak ada hubungan Pak kuliah dengan berumah tangga. Kuliah kan di kampus, beranak kan di rumah. Kan ya? Kan ya Pak ya? Tidak ada payah. Nah, yang penting ada niat. Masalah rezeki tidak payah Pak. Betul? Di jalan itu saja duit berserakan Pak, asalnya pandai mandi. Betul tidak? Ridwan menengok bangga dengan kawan-kawan kita Pak. Datang di jalan tuh rokok. Keluar pikiran tuh Pak. Nah itu nggak capek ya Pak. Mandi hati yang hebat. Yang penting keluar. Makanya di danau itu ada namanya unge cincala namanya. Nah, cincala. Kalau bahasa Indonesianya burung pipit. Godaiko nyepak merah, gitu lah. Di batang padi, jerami itu besarannya Pak. Tapi jam 5 paling lambat jam 6 itulah keluar dari sarangnya Pak. Padahal dapat oleh burung pipi itu Pak, cincala itu 1 butir buah beringin dah hidup dia serumah tangga itu untuk sehari. Tapi jam 5 lah keluar, betul nggak? Itu dia. Kadang orang lah jam 7 hari ini mengaji je Pak. Tak dimulai dari alif, tak sampai kayak itu dia masalah Pak, betul tak? Nah, jadi tidak ada yang miskin Pak selama mau keluar. Burung saja keluar dari sangkar. Yang punya burung tidak keluar, itu miskin. Nah, itu dia Pak ya. Jadi paling simpel sekarang hidup Pak, betul tak? Pergi ke SPBU tuh
Dia ambil botol aqua yang besar, betul? Ndak dibilang seliter Pak, pokoknya sebotol diisi segiko isinya Pak, 50.000, betul? Kalau pedagang Rasulullah untung sesedikit mungkin, putaran barang sangat laju. Dibuat yang godang dijual 17.000. Berapa isi? Seliter berapa Pak minyak di SPBU? 10.000. Ini tidak sampai 2 liter isi Pak. Betul? Coba nggak nanti timbang. Tidak sampai liter. Gara-gara kawan di sekolah 20.000, kita jual 70.000. Kemana datang atau Pak? Kata boleh Pak. Putaran barang sangat laju, pelanggan baru barang terus, pelanggan banyak, betul? Daripada jual 20.000, laku sehari 5 liter, 10 liter. Kawan jual 70.000, habis 150 liter. Mana banyak tuh Pak? Kemabuk dia doyan paku. Wujud kiamuhu binafsihi. Sehebat apapun kita berdagang, tidak ada pembeli, tidak begitu, Bapak, betul? Itu beda dengan Allah Ta'ala, ya. Jadi itu mutlak. Wa qudrat setelah kiamuhu binafsihi, wahdaniyat qud. Wa qudratu iradatu wa ghayarat amran wa ilman wa ridha kama sabbat. Kuasa, berkehendak berbeda dengan perintah, betul tak? Berkehendak berbeda dengan perintah. Kalau perintah apa Pak? Hah? Perintah menyuruh ya. Kalau kaidah usul fikih namanya al-amr. Perintah apa kaidah amar? Al-aslu fil amri wujud. Dasar setiap perintah wajib dilaksanakan. Makanya tentara itu Pak, itu perintah. Kalau perintah jawabannya tidak boleh menolak. Kerjakan cek. Kan ya Pak. Kalau sempat disuruh tembak, cek. Walaupun di depan tuh tidak tahu pokoknya tembak. Itu perintah. Tidak boleh membantah. Nah tuh. Jadi kuasa, kehendak di situ berbeda dengan perintah. Beda apa? Beda, tidak sama. Makanya kalau ingin masuk kepada bertemu Allah, jangan perintah. Maka di dalam ma'rifatullah wajib melepaskan cita-cita, hajat dan kehendak. Ada kehendak tuh Pak? Lepaskan itu. Lebih bisa kira-kira Pak. Apa cara kalau nak dapet itu lepaskan cita-cita, hajat dan kehendak. Nah, caranya di dalam ma'rifatullah di atas kitab ini itu masuk di hakikat dunia. Apa hakikat dunia? Wa hakikat dunia iradat minallah. Iradat minallah. Jadi hakikat niat itu adalah kehendak Allah. Makanya seluruh amal fikih itu nomor 1 niat. Itulah tanda kajian yang ma'rifat. Apa niat? Bersamaan qasad ta'la ta'in. Bersamaan aktivitas dengan bersamaan. Maka dibuat kapan niat terbaik kalau sholat? Antara huruf 8. Alif, lam, ha, alif, kaf, ba, Allah. Bersamaan. Kalau niat tidak langsung dikerjakan, itu namanya bercita-cita. Itu dia. Bercita-cita namanya. Dan nak kuliah semester kini besok itu bercita-cita. Dan nak babini tahu kok mana tunangan. Jangan nangis Ustaz dulu Pak. Kalau tidak ada tunangan itu tidak berniat Pak. Deknya bujang tu Pak. Cerita awak bujang cerita dia tiap basuh mandi tahu ya. Biasa saja. Biasa saja.
Itu dia. Jadi lepaskan cita-cita dan hajat dan kehendak, pasti bertemu dengan Allah. Maka berzikir itu kan itu. Maka ilahi itu Rabbah. Ilahi maksudnya adalah Rabbani. Tidak sama dengan ilahi Allah. Maka ilahi ilahi itu maqasidnya adalah Rabbani. Tidak dituju kecuali Rabbani dan keridhaannya. Jadi, nah, ilmu waridha kama sabbat. Ilmu dan ridho itu seperti yang telah tiada berubah lagi. Jadi kalau berubah, maka untuk sampai di level ridho itu wajib dengan ilmu. Contoh, Ibu di dalam makrifah, kajian makrifah kemarin di halaman 13 ke atas, ya, di sana ada disebut wadi, mazi, mani, ma'nikum. Masih ingat? Kok lain apa Imam Pada? Di mana dia sabit itu? Sabit ridho kamal sabbat itu tetap di ma'nikum. Jadi kapan mani di ujung zakat? Betul? Saat kita berada tergantung di ujung zakat namanya mani. Saat menembak pada husna ta'asata ain masuk perjalanan ke rahim tu ma'nikum. Saat ma'nikum itu udah hidup kita. Jadi bukan berbeda di kajian SPOG kan beda. Kapan disebut hidup? Berproses 3 bulan 10 hari? Tidak. Kita 1 tetes sperma itu udah hidup, Pak. Sekian juta miliar hanya 1 wahid. Betul? Satu yang unggul itu udah hidup. Dan kitalah yang terhebat itu. Wih, betul tak? Maka bangga kita. Dari sekian miliar itu kita yang hebat, unggul, hidup. Maka berproses. Nah, di ma'nikum saat hayatullah 1 hari di rahim ibu itu udah MOU, LOA-nya lengkap. Belum tercipta lagi Pak, rambut belum lagi. Apa dia? Tanggal sekian, jam sekian nanti kamu terjatuh. Sanggup? Contreng. Tanggal sekian, jam sekian, umur sekian. Walaupun kamu udah sarjana, belum berbini, sanggup, contreng. Umur 22, kamu baru bini, tapi janda, sanggup. Itu ibaratnya Pak, diterangkan semua Pak. Itulah saksi yang syahadat, rambut yang tumbuh di dalam rahim, itu rambut syahadat. Maka orang yang mengerti tidak mau digundulkan, dicukur boleh, tapi bukan digundul. Itu energi. Kajian batin ini. Nah, tapi yang tidak ngerti digundul ya, lainnya. Lah ibu paham ilmu lea. Pernah ilmu lea kan? Kalau di Kampar namanya ilmu polong. Pernah dengar? Di Midai sama juga ilmu polong namanya. Jadi bayi yang baru lahir tuh, ini otak limbiknya Pak sampai usia 2 bulan tuh masih lunak. Nah, itu disedotnya situ Pak. Ilmu pelasi ya, bro. Nah, kalau kami nama ilmu polong. Jadi duduk begini. Nah, ini kajian mistik Pak ya. Duduk, keluar ini Pak. Keluar ini Pak pertama. Keluar dengan isi-isinya, terbang. Nanti pulang masuk lagi. Jadi di Ridwan dapat pemahaman dikasih waktu itu oleh salah seorang ya, orang tua kita, nenek kita sendiri ya, di Midai sana dulu ya. Di Midai, tahu Midai Pak? Tahu Midai ya? Nah, Pulau Tujuh ya. Itu banyak kalau tinggal di pinggir laut banyak ini gitu Pak ya. Jadi begitu suami istri keluar
Sesama punya ilmu, masuk ke rumah yang udah keluar kepala, ditukar badannya, posisi badan, masuk. Nah, begitu terjadi. Kepala istri masuk di badan suami, kepala suami masuk di badan istri. Kan, betul. Tapi dengan ilmu juga ya, kalau tidak dengan ilmu tidak bisa. Itu akad. Nah, semua itu telah kita sanggup. Lahir kita 9 bulan Pak. Tidak sanggup pasti gugur di usia 4 bulan ke bawah. Pasti gugur. Ini yang disebut sabit. Jadi ridha dengan ketetapannya. Makanya orang yang telah sempurna keyakinan, apapun persoalan hidup di dunia zahir ini, dia tidak kecewa. Udah tanda tangan Pak dulu. Maka begitu kita tanda tangan, kita pegang amanah itu, lahir. Tidak sanggup, rupanya tidak sama akad waktu di alam rahim begitu luar di rahim. Tidak ada yang lahir begitu lahir goyang 2 jari, tidak ada loh Pak, nangis. Betul tidak? Itu Pak. Karena kita udah berikrar dulu. Berikrar Pak. Jadi kalau sampai keyakinan itu, kita hanya tinggal menunggu. Ini sampai tanggal berapa akadnya? Ini berapa tahun akadnya dulu? Kan tidak kecewa. Ini contoh zahir yang kedua. Kalau kita pergi kerja, biasanya keluar dari rumah menjelang ke kantor itu jam berapa? Kalau masuknya jam 8, jam 7. Kalau masuk jam 7.30, jam 6.30 lah ibaratnya. Lalu ibaratnya di rumah kita, di sini ada simpang 4 lampu merah. Biasanya kita keluar jam 6.30. Pas jam 7 kurang 15 menit posisi kita di lampu merah. Itu rutenya Pak. Hari ini begitu kita mau keluar, Honda Kempes atau mobil bermasalah, tidak mau hidup Pak. Habis waktu setengah jam. Kesal tak? Karena kita tidak sampai di. Tapi apa terjadi? Inna ma'al usri yusra. Begitu jam 9 kita sampai di simpang 4, posisi satu jam 7 kurang 15, ini bermasalah, nampak serak darah dan kaca. Darah berserak, serpihan kaca banyak. Lalu kita minta informasi, kapan kejadian ini? Jam 7 kurang 15 menit dari pagi. Seharusnya kita di situ akan mati, tapi Allah akadnya udah, kamu belum mati saat itu. Kenapa? Tanggunganmu masih ada, akadmu juga belum waktunya dibuat oleh Allah. Barulah kita paham satu kesulitan. Betul? Maka apapun yang terjadi, bir warida kama sabata, dia redha apapun dengan terjadi. Karena tidak ada ketetapan dari Allah SWT. Itu disebut qudrat dan iradat kehendak Allah. Tapi kalau tidak sampai itu kan kecewa kita Pak. Awaklah jauh diantau, binilah mati 2 tahun. Kan itu ibaratnya Pak. Anak lo tengok-tengok awak, itu awak lah janji dulu sanggup, betul? Tinggal menunggu sampai minggu gitu. Rupanya 6 tahun, kita baru 2 tahun. Ini sabarlah dulu. Nah, begitu 6 tahun kemudian, rupanya masa sesado Pak, ya Allah, tengok Pak Haji Aadnya kan. Begitu masa, enggak, tapi impiannya Pak. Contoh yang untuk hanya bakal lama aja tuh. Dia tentu bakal lamanya. Nah, itu dia. Jadi kuncinya kalau yakin iman seperti ini aman dalam hidup. Kalau nggak ada iman seperti ini, apalagi kita hidup di hari ini, stres setiap saat, betul tidak Pak? Stres. Payah mau matur bini, ibu tadi Pak. Nak payah bini baru. Silemo lagi tenaga, nggak mungkin. Kan benar. Tapi kalau sampai keyakinan, aman. Betul, aman. Ibu cerita itu, payah matur abang nggak ngerti. Tapi sampai keyakinan ini, lain nak balakinya, cuma tak letak tolong meninggal. Banyak sawit Pak Haji. Makanya ada
gitu Pak. Dia sebenarnya sayang ke Pak Haji. Cuma dia Pak Haji lalu sawi PNS terus dia mau Haji. Kena dulu Pak. Jadi kalau sampai iman aman kita Pak, insya Allah aman ya. Lanjut. Kok rasa-rasa sindirnya apa Pak? Wa ilmuhu, ilmu lagi Pak. Wala yuqalu muktasabat fattaba sibilal haqqi wa rahil riyah. Dan ilmunya Allah dan tidak dikatakan dihasilkan. Nah, jadi kalau ilmu selain Allah itu dihasilkan enggak Pak? Dihasilkan? Dihasilkan, betul? Minimal ada penelitian sebelumnya, atau ada pengetahuan yang lain sebelumnya, atau ada waktu yang dibutuhkan sebelumnya, baru dapat dihasilkan. Betul nggak Pak? Kalau di agroteknologi, agribisnis, itu di Fakultas Pertanian Pak ya, itu diambil mangga, anak mangga tuh Pak, dipotong, diambil anak manggi, dibola, disambung, betul? Lah dibuat Pak, baru dapat ilmu. Ternyata bisa satu batang pohon di bawah buahnya mangga, dia buahnya manggis, betul Pak? Bisa, bahkan bisa mangga, manggis, durian, batangnya satu. Ada Pak? Kapan dihasilkan? Tidak sama dengan ilmu Allah. Ilmu Allah hasil selalu Pak. Ilmu kita tidak sama. Jadi ilmu Allah bukan ilmu yang dihasilkan. Ilmu Allah kun dan fa yakun. Maka fattaba, ikutilah jalan kebenaran dan tinggalkanlah ya. Fattaba sabilal haq, ikuti jalan kebenaran dan tinggalkan jalan keraguan. Maka kalau ilmu lah sampai di level ilmu Allah disebut ilmu laduni, dengarkan suara Rabbana, karena dia tidak pernah ragu binasa. Coba kalau tidak percaya bahwa dia qadim, dahulu. Aja tanya ke ini bola ini tahu aja kan. Pak Ade lah ya, Pak Aad ya, Pak Ade namanya. Ade Nasir ya. Pak Haji ini kan pernah bercewek Pak ya, waktu bujang kan. Tidak pernah bercewek Pak, cuma banyak ladang. Jadi pada suatu hari kena mulai connect Pak, yang disebut bertemu gaib dengan gaib, betul Pak? Kalau qadim seperti itu, membatin di harta yang zahir, rasa itu berjalan ke pasar, ibaratnya pasar kodim. Ini ada dulu Pak, tapi tidak tahu loh. Begitu bosobok namanya Pak. Bodohnya ya Pak. Bodohnya Pak. Kasih dari emak mintu datang. Acun itu Pak. Yang zahir belum tahu Pak, tapi batin yang zahir. Kadang gemetar langsung. Beli apa Pak? Dia Tuhan menggigitnya. Begitu Pak. Terbayang kan? Begitu dia Pak. Jadi maka tidak boleh ragu Pak. Maka kalau mau berjalan tuh tanya. Maka kata orang dulu, topo dado nak tanya selego. Mana maka asli karabani suara hati. Pekapasan tidak ya. Tapi orang tidak punya iman, baik pasau indak. Temo indak. Hati bukan tidak. Kacau Pak? Kacau. Makanya waktu kita ragu dulu bunda, Pak Haji Ismail atau Pak Haji Al Imran,
Itulah maknya ragu dan siapa kan temannya sama-sama haji, sama-sama ibu hancur, sama-sama punya kebun sawit. Itu siapa kan temo mak? Apa kecil awak? Kau tanyakan kepada suara hatimu nak. Betul? Nyendak benar ragu. Asujud ya Rabbani. Biar harapan tembus ganti menunggu putus. Ismail atau terbayang wajah Pak Adi. Dua ditanya, ni ketiga ni dapat. Beruntung buat janingsi. Sini ni namanya dia. Ni contoh ya. Lama-lama balik ke pelalawan, nenek pun dapat. Kebetulan nama sama. Itu ya. Maka tidak boleh ragu. Fattaba sabilal haqq. Jangan ragu dengan jalan itu. Jangan ragu. Hebat kita Pak Ibrahim ya Pak ya. Hayatuhu kazal kalamu sam'u summal bashar bizil atana sam'u. Hidup Allah begitu juga dengan kalam, juga mendengar, lalu melihat. Dengan ini pendengaran yang sami datang kepada kita. Berarti semua telinga kita tidak bisa mendengar kalau bukan dengan Allah. Mata tidak bisa melihat kalau bukan dengan Allah. Begitu juga kalam dan lain sebagainya. Maka pembuktian ini, Ridwan bilang, Ridwan 12 tahun bekerja di Indosina dulu. Kepala instalasi pemulasan jenazah. Hari-harinya mendampingi mayat, kadang perwali mayat, lalu kabar rohaniawan. Jadi begitu sampai jenazah ke kamar mayat, setelah nyata terpisah ruh dan jasad, disebut memutuskan segala lazat, disebutlah mati. Maka tubuh statusnya bangkai. Betul Pak? Itu kan secara medis teori 2 jam baru boleh pulang. Sebelum waktunya sampai 2 jam, supaya tidak menggaduh di ruangan, itu biasanya dipindahkan kebijakan kadu ke kamar jenazah. Betul? Begitu sampai di kamar jenazah, tuh Ridwan buka Pak kain yang ditutup. Dan tengok masih sama hidung, betul Pak? Masih sama matanya, masih sama telinganya. Tua tanya siapa nama tak cu, no aja ya Pak. Betul tak? Betul Pak? Itu dengan izin Allah. Maka sebelum kita mati itu Pak yang diambil pertama sekali itu biasanya udarat, kekuatan. Kalau tidak diambil udarat, kasusnya dulu Nabi Musa. Begitu datang malaikat Israel, ditinjunya Pak tadi lontang malaikat Israel itu kancian darahnya, tinjunya Pak. Makanya pengalaman itu tidak mau terulang lagi, diambil udarat Pak, sehingga kita lemah, dipasang dek perawat lantar, dipasang kubatan sampai tidak kalian, tidak bisa kita ambil kekuatan. Lalu apalagi diambil iradat. Maka kalau ambil iradat, bertanya pun anak, ayah nak duyan ayah salah angin ya, itulah ambil iradat Pak. Maka selagi ada iradat tu Pak, kalau leado selego pai makan Pak, jadi tahan. Kalau nak panjang umur, siapa mensyukuri nikmat Allah, Allah tak tambah. Kopi banyak dijahit kantong tu Pak, tambah pendek umur ya Pak. Betul Pak. Selagi ada iradat Pak, jadi tahan. Itu namanya kita syukuri.
mata selagi cara tengok yang elok-elok tu Pak. Lah yang indah-indah tengok. Ya, tengok kebesaran Allah tu. Coba. Maka mata tambah terang. Telinga itu juga. Itu begitu ya. Jadi apa saja yang datang itu dengan Allah. Kehendak Allah. Makanya disebut makamnya la haula wala quwata illa billah. Makanya jadi syarat Pak, mau salat pasti itu kalimatnya. Hayya 'alas shalah. Betul? Jadi syarat Pak. Dia lah bunyi yang dia Pak. Baru sampai kalam dan salib. Sebelum kita lanjut Pak, aduh kita ragu. Kok lain aki-aki sekolah? Oh ya silakan. Silakan ya. Waalaikumsalam. Ya. Apa hukumnya bagi pelaksana atau bagi hukum syariah gitu ya. Untuk definisi, jadi kalau setelah kita di dunia akademisi itu ada nama mata kuliahnya filsafat ilmu. Filsafat ilmu ya. Mulai dari epistemologi, ontologi, aksiologi, di atasnya itu ada namanya mistik, Pak. Mistik. Jadi mistik itu kajiannya sihir, santet, depus, gitu ya Pak, pelet, tuh nujum ya dan sebagainya. Jadi santet itu definisinya adalah menyakiti, menganiaya, dan membunuh. Maka seluruh santet itu definisinya yang tiga itu: menyakiti, menganiaya, dan membunuh. Coba dalam praktek santet itu biasanya menggunakan media. Ini sedikit Pak ya, nggak apa-apa. Waktu termakan sedikit apa? Jadi karena ini menggunakan media biasanya, ini mohon maaf ditampar kita ambil contoh. Ada pohon kayu di tengah hutan, minimal sebesar ini. Lalu dibuatlah gambar boneka itu, mim, ha, mim, dal, kaki. Tergoreslah pohon kayu arong berbeda. Lalu ditusuk salah satu, apakah kaki, tangan, lidah, atau kemaluannya. Kedua, dengan benda yang tidak lampu melegetah. Tak apa Pak. Tulang. Maka tulang ikan pari kalau digambar Pak, sepanjang ekornya Pak, itu 5 juta lebih kawan. Ditusuk namanya di betisnya. Keluar getah Pak. Orang yang dituju nama beranak berakhir. Dokter mana yang bisa menyembuhkan kecuali dia amputasi kaki sampai itu masih beruntung Pak. Ada kasus karena bapak tuh hobi berselingkuh, disantet bininya guru Pak, dibawa ke dokter, tumor potong mampui, ganti-ganti ke guru. Itu Pak, hati-hati. Tidak ada kendapik dia, betul Pak? Daripada putih, lebih baik putih kapas katanya. Itu biasa Pak. Ini tidak putih kapas, sama-sama tidak dapik. Itu, bawa ke dokter tumor Pak, potong, selesai. Disantet dia potong habis, nggak mampu. Hati-hati Pak santet. Allah bersifat Rahman dan Rahim.
Betul? Cuma in ahsantum, itu dia, siapa menanam ini pasti menuai, pasti. Tidak ada yang tidak ada hasil, karena di luar ilmu Allah mengharapkan hasil. Nah, cuma waktu Isa masuk ya, masuk lewat sambungnya ya. Apanya gaji boleh gaji ya. Sedikit orang arif dan cerdas, walaupun sedikit, mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok itu. Amin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian, maaf segala kekurangan. Billahi bisyabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Baiklah, mari kita tutup acara kita ini dengan bacaan Alhamdulillah.